Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan akan menceritakan kisah dari seseorang yang hebat banget, namanya Mbak Yuni. Seorang ibu dengan satu anak perempuan yang berusia 8 tahunan, dan Mbak Yuni ini usianya 31 tahun. Nah teman-teman, sebelumnya aku udah sempat baca komentar dari Aba Tasa Jahaho ya, makasih masukannya ya Mbak ya, entah Mas, aku nggak tahu. Terima kasih banget atas masukannya ya. Jadi sebenarnya aku membuat tayangan, aku mau bikin ada 3 program ini. Sebenarnya sebelum aku sebutkan juga sudah ada ya teman-teman. Cuman memang nggak kita tentukan waktunya, nggak kita kasih nama gitu ya. Jadi kayak yang pertama, kisah tentang mistis, tentang persantetan misalnya, itu pernah aku ceritakan. Bahkan itu kisahnya aku sendiri, dan the power of salawat sembuh tanpa harus kita berobat kemana-mana. Jadi dari cerita permistisan bukan untuk menggiring teman-teman untuk kalau percaya tentu kita percaya dong ya. Hal-hal seperti itu kan memang ada di dunia ini, hal-hal gaib ya. Tapi bukan untuk menggiring orang-orang untuk apa-apa jadi mikirnya ke sana gitu loh, enggak. Atau menggiring teman-teman untuk berobat ke orang-orang pintar, ke ilmu-ilmu hitam, enggak ya kan. Justru dengan cerita itu aku ingin mengajak teman-teman, ayo kalian yang punya penyakit non medis, sakit medis nggak sembuh-sembuh, ayo kita sembuhkan dengan sholawat, sembuh kok. Ayo kita sembuhkan dengan ruqyah syariah, sembuh, begitu loh maksudnya aku. Jadi bukan untuk jadi bertolak belakang sama sholawat, justru ini kayak kita tuh berkaitan sama sholawat. Dan kemudian untuk kisah-kisah kehidupan, ini kan sama aja kayak kita cerita testimoni sholawat ya, yang menceritakan dia punya hutang, dia punya masalah sama mertua, punya masalah sama menantu, punya masalah sama pasangan, ada perselingkuhan juga, itu kan kisah kehidupan juga. Cuman akhirnya semuanya selesai dengan sholawat, sama aja gitu loh teman-teman. Cuman bedanya kayak aku jadi sekarang membuat jadwal, jadi jam segini, jam segini, jam segini. Jadi bukan untuk menggiring teman-teman menjadi bertolak belakang dengan salawat, tapi justru untuk semakin mencintai salawat, semakin mensyukuri hidup ini, bahwa kita yang selalu merasa sedih dengan keadaan kita, ada loh yang lebih sedih hidupnya dari kita gitu ya. Oke, aku mau cerita tentang Mbak Yuni ya teman-teman. Mbak Yuni ini menikah dengan seseorang yang umurnya juga kurang lebih sama ya, namanya Mas J. Aku sebutnya namanya Mas J, sebenarnya namanya bukan Mas J. Dan sebenarnya juga sama Mbak Yuni boleh dibebasin gitu, mau nama dan tempat tidak perlu disamarkan. Tapi aku ingin menjaga jangan sampai nanti kalau udah ditonton banyak orang, nanti ujung-ujungnya ada yang nggak terima gitu loh ya. Ada yang merasa loh ini kayaknya kisahnya aku nih gitu loh. Nah jadi aku samarkan aja. Nah Mas J dan Mbak Yuni ini menikah di tahun 2014. Pada saat itu sebenarnya orang tuanya Mas J ini nggak setuju teman-teman sama Mbak Yuni. Karena Mbak Yuni ini orang Betawi, yang kata orang tuanya Mas J, orang Betawi itu ngabisin harta. Padahal nggak juga ya, belum tentu ya teman-teman ya. Dan kemudian kalau aku lihat sih mungkin karena Mbak Yuni ini dari 5 saudara, berlima bersaudara. Mbak Yuni anak bontot. Sama kayak aku 5 bersaudara. Kadang-kadang kalau kita tuh punya saudara banyak, orang tuh mikirnya, aduh jangan sama dia, keluarganya banyak nanti ngerongrong gitu ya biasanya. Dan sementara si suaminya ini, Mas J ini cuma 2 bersaudara, kakaknya perempuan teman-teman ya. Walaupun tidak disetujui, tetap Mas J kepengennya nikah sama Mbak Yuni, karena Mbak Yuni di matanya Mas J ini wanita solehah idamannya Mas J. Dan Mas J juga alhamdulillah laki-laki yang soleh, selalu menjadi imam masjid, juga nurut sama orang tua. Tapi untuk urusan hati kali ini mohon sama orang tuanya untuk diizinkan menikah dengan Mbak Yuni. Akhirnya namanya orang tua ya diizinin juga ya, walaupun ya biasa sih kalau kalau mertua sama menantu perempuan agak-agak di awal-awal
kayak merasa saingan mungkin ya, itu udah lumrah ya, biasa seperti itu ya teman-teman ya. Tapi lama-lama akan sayang kok kalau udah saling mengenal mah, itu kan karena belum kenal aja. Nah kemudian seiring berjalannya waktu mereka sudah menikah, mereka tinggal di rumah sendiri walaupun masih cicilan teman-teman. Kemudian setiap datang ke rumah mertua itu mertua selalu ngomongin harta, selalu nanyain harta anaknya. Jadi kalau Mas J-nya lagi nggak ada, ngomong tuh sama Mbak Yuni, tabungan anak saya sisa berapa? Uang anak saya sisa berapa? Selalu seperti itu. Sedih ya, sampai akhirnya Mbak Yuni ini nangis dan ketahuan sama Mas J. Kamu kenapa nangis? Enggak, aku lilipan kok, katanya. Enggak, kamu jangan bohong, kamu kenapa nangis? Akhirnya cerita deh, aku diginiin sama ibu kamu, gini. Akhirnya Mas J bilang, jangan ibu, jangan ngomong gitu lagi ke istriku. Karena istriku emang nggak tahu berapa tabungan aku cuma ngasih uang bulanan gitu. Iya ibu kan takut uang kamu habis segala macam, karena memang ibunya dulu yang megang keuangan anaknya teman-teman. Sedih juga jadi Mbak Yuni ya. Sampai akhirnya kesedihannya Mbak Yuni itu hilang karena Allah memberikan mengaruniakan mereka seorang anak. Lahirlah seorang anak. Tapi sayang ya begitulah kehidupan. Udah seneng sedih. Udah seneng nih punya anak, 5 bulan kemudian ibunya Mbak Yuni meninggal dunia. Aduh katanya Mbak aku tuh udah kayak separuh nyawa aku udah hilang melayang Mbak. Pokoknya udah sedih banget gitu kan. Sampai akhirnya 9 bulan kemudian Mbak Yuni udah mulai, walaupun masih inget ya, masih sedih tentang orang tua yang udah gak ada salah satu. Tapi ada lagi peristiwa. Jadi Mbak Yuni ini kecelakaan teman-teman, suaminya, anaknya bertiga lagi naik motor. Pada saat itu anaknya usianya 10 bulanan ya teman-teman. Waktu kecelakaan akhirnya mereka lagi jalan-jalan gitu lah, lagi keluar dari komplek pengen beli pempes katanya gitu kan. Tiba-tiba dari belakang ada mobil yang nabrak. Ternyata yang bawa mobil itu masih bocah, masih bocil gitu, anak SMP, udah dibolehin belajar mobil sama orang tuanya itu. Makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak di bawah umur, di bawah 17 tahun jangan dibiarin untuk belajar mobil walaupun mereka udah bisa dan tinggi badannya, kan jadi nyelakain orang ya. Nah kemudian ketika ditabrak itu mental. Jadi suaminya mental ke kiri, Mbak Yuninya mental ke kanan. Suaminya tuh langsung kena kepala sama ini pundaknya dan harus dilarikan ke rumah sakit dioperasi. Sementara Mbak Yuni itu jatuhnya duduk karena sambil melindungi anaknya. Jadi anaknya alhamdulillah selamat, cuman Mbak Yuni memang nggak bisa bangun teman-teman, nggak bisa jalan. Mbak Yuni bilang, Mbak seketika semuanya gelap pokoknya Mbak, suamiku juga, aku sampai nyari-nyari ayah mana gitu, aku lupa panggilan mereka apa, pokoknya ya kamu di mana ya gitu, dan mereka saling mencari gitu kan. Dan akhirnya suami dioperasi, tapi anehnya banget teman-teman, masa abis operasi cuma 3 hari doang udah dibolehin pulang sama rumah sakit. Mbak Yuni masih nggak terima, kok cepet banget sih, ayo kita berobat ke rumah sakit lain. Mbak Yuni bilang gitu, tapi sama orang tuanya suami, udahlah nggak apa-apa, orang rumah sakit bilang nggak apa-apa, udah biarin aja. Akhirnya ya sudah, mau gimana lagi kan. Akhirnya Mas J ini tetap sesi sama si mbaknya, dibantu coba bolak-balik kontrol segala macem, sampai akhirnya bisa mulai kerja lagi ya. Sebulan udah mulai selesai kerjaannya sebulan. Tiba-tiba Mas J ini kepengen istrinya masak yang banyak untuk keluarganya. Jadi keluarga istri dan keluarga suami, keluarga Mas J dan keluarga Mbak Yuni itu makan bareng. Tapi sayang bapaknya Mbak Yuni lagi nggak bisa hadir karena lagi bangun rumah di Jakarta, jadi nggak bisa untuk hadir. Jadi yang hadir keluarga suami aja, udah makan-makan segala macam. Suaminya Mas J minta anterin sama bapaknya potong rambut, minta anterin datang ke orang yang nabrak, pengen ngeliat dan minta maaf supaya anak itu juga nggak terganggu mentalnya, karena dia sejak nabrak orang itu dia terganggu mentalnya. Tuh bapak-bapak, ibu-ibu, kasihan anak kita dibiarin belajar mobil di usia yang masih muda, akhirnya nabrak orang, akhirnya anak kita juga jadi terganggu mentalnya gitu kan, nauzubillah kan. Jadi anak itu nggak mau sekolah teman-teman karena dia udah merasa bersalah banget gitu kan. Tapi sayangnya nggak ketemu pada saat itu ya. Abis potong rambut, Mas J pulang, orang tua Mas J juga udah pamitan pulang. Suaminya Mas J gunting kuku, abis gunting kuku mandi, abis mandi sholat zuhur, tidur siang, bangun sholat asar, mandi lagi. Kata Mbak Yuni, kamu kok mandi lagi sih? Iya, kalau mau menghadap Allah kita harus mandi. Oh gitu, ya udah deh, mau menghadap Allah kita harus bersih suci katanya itu. Ayo udah mandi. Tapi abis sholat asar kan ngajak main anaknya tuh, anaknya usia 11 bulanan ya, udah berjalan sebulan.
Habis itu maghrib mandi lagi teman-teman. Loh kok kamu mandi lagi sih, kata Mbak Yuni. Iya, kalau mau menghadap Allah kita harus suci, kita harus bersih. Oh ya udah deh gitu. Tapi nanti abis Isya mandi lagi teman-teman, mandi lagi gitu kan ya. Sampai akhirnya udah selesai semuanya. Suaminya Mbak J tadarusan. Memang sudah seperti biasa mereka nih tadarusan, sholat bareng. Tapi Mbak Yuni pamit izin tidur duluan karena udah capek banget katanya gitu kan. Akhirnya Mbak Yuni tidur, dan ketika Mbak Yuni ngelilir gitu bangun, oh suami udah tidur di sebelahnya gitu abis tadarusan. Jam 10:30 malam, belum malam banget ya teman-teman. Mbak Yuni ngedengar suaminya nih kayak batuk-batuk gitu, kayak orang tenggorokan gimana sih gitu ya teman-teman ya. Akhirnya Mbak Yuni langsung buru-buru lari. Aduh, suamiku kenapa nih? Karena kan kedengeran banget. Suaminya kan tidurnya di pinggir, di tengah Mbak Yuni, di pojok anaknya. Langsung Mbak Yuni lari ngambil minum, ngasih ke suaminya. Tapi itu minum nggak keluar-keluar, nggak ketelen, kebuang-buang lagi. Kenapa suami aku? Langsung Mbak Yuni panik, langsung manggil tetangga di grup WA, manggil tolongin suami saya. Sampai-sampai tetangga tuh datangnya lewat tembok samping, lewat tembok tetangga. Karena Mbak Yuni juga udah nggak mampu untuk buka kunci, bingung gitu kan, kunci pagar. Dan ternyata teman-teman itu suaminya lagi sakaratul maut ya, akhirnya meninggal dunia. Tapi karena Mbak Yuni ini panik, tetap dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dinyatakan meninggal, dan Mbak Yuni bilang semua serasa gelap, dunia serasa hancur. Rasanya dunia ini nggak adil buat Mbak Yuni ya, udah ditinggal sama ibu 9 bulan, kemudian ditinggal sama suami. Rasanya semuanya udah nggak ada artinya lagi gitu teman-teman. Sampai Mbak Yuni ini nggak sadar ada acara di rumah, ada acara pengajian 3 hari, 7 hari, nggak sadar. Pokoknya bener-bener bisanya cuma nangis dan nangis. Kita juga bisa ngerasain gimana ya kalau kita ada di posisi itu ya teman-teman, sedih banget. Tapi akhirnya Mbak Yuni mulai bangkit, mulai ingat, oh iya aku masih punya anak. Akhirnya mulai membesarkan anak sendiri, dan sampai sekarang udah 7 tahun teman-teman, udah 7 tahun lebih Mbak Yuni masih sendiri sama anaknya, menjaga anaknya, nggak kerja tapi bisa hidup sampai 7 tahun sekarang, menghidupi anaknya yang sekarang udah sekolah. Anaknya juga katanya suka sholawatan. Hai anaknya Mbak Yuni, aku lupa nanya nama anaknya siapa, tapi kalaupun aku ingat aku nggak akan kasih tahu juga ya nama anaknya. Pokoknya anaknya sekarang senang sholawatan, Masya Allah, semoga jadi anak soleha. Doain terus ayahnya ya. Jadi anaknya Mbak Yuni ini sedih teman-teman, kita doain ya, semoga mereka bahagia selalu. Kalaupun Allah berikan jodoh buat Mbak Yuni, dipertemukan dengan yang terbaik, yang sayang sama anaknya Mbak Yuni. Sebenarnya banyak yang mau sama Mbak Yuni, apalagi Mbak Yuni masih muda, 31 tahun ya, dan masih kelihatan kayak masih remaja mungkin ya, masih muda. Tapi mereka rata-rata sayangnya sama Mbak Yuni, nggak sayang sama anak, jadi nggak mau ya. Jangan Mbak Yuni, ingat, jangan. Kalaupun nanti ketemu yang benar-benar Mbak Yuni cintai, jangan, kasihan anak ya, mendingan jangan. Nanti ketemu kok sama yang benar-benar sayang sama anaknya Mbak Yuni, insya Allah nanti ketemu. Dan mudah-mudahan ya, insya Allah. Jadi Mbak Yuni ini, anaknya ini sempat sedih, malu, nggak mau disebut anak yatim tuh, nggak mau. Makanya Mbak Yuni minta sama gurunya, Bu, tolong sembunyikan identitas anak saya nggak mau kalau dikasihani karena anak yatim, disantuni karena anak yatim, nggak mau anak Mbak Yuni gitu loh. Pokoknya kalau ngelihat orang jalan bertiga, kok ada ayahnya, enak banget ya, aku kok enggak, kapan aku punya ayah. Kita doa sama-sama ya teman-teman, semoga anaknya Mbak Yuni segera punya ayah yang soleh, yang sayang, sama seperti almarhum Mas J ya teman-teman, amin. Semoga almarhum juga di sana senang, insya Allah husnul khotimah, amin ya Allah. Dan Masya Allahnya lagi teman-teman, berkah dari memang kesolehan suaminya Mbak Yuni ya, ibadahnya rajin, sama orang tua juga rajin ya, rajin sama orang tua juga, nurut, berbakti sama orang tua. Dan Masya Allah itu tahu-tahu rumahnya 3 bulan kemudian diurus sama Mbak Yuni, rumah yang masih cicilan 10 tahun sama pihak bank dilunaskan, dianggap lunas. Jadi sekarang Mbak Yuni punya rumah, dan rumah itu sekarang dikontrakin teman-teman. Jadi ya hidup dari situ, dari hasil kontrak rumah untuk kehidupannya sama anaknya. Dan sekarang Mbak Yuni hidupnya sama bapaknya
Dan kadang-kadang suka dibantu sama kakak-kakaknya. Ada aja pokoknya rezekinya deh. Padahal sampai pada bingung orang, kan ini orang Betawi ya, gue heran sama lo, padahal kan lo kagak kerja, kok lo punya duit sih, kok hidup lo enak-enak aja, enteng-enteng aja. Itulah the power of salawat. Mbak Yuni mulai bersalawat tuh 2021, 2022, dan sejak saat itu mulai stop riba. Ternyata bener ya Mbak, riba itu bikin kita hancur gitu loh. Jadi udah mulai stop riba di 2021 2022 sejak mengenal sholawat. Masya Allah teman-teman, the power of salawat. Dan kabar dari ibu bapak mertuanya pada saat meninggal anaknya, nggak lama minta dibagi harta gono gini. Kemudian karena Mbak Yuni nggak mau ribut, ya udah dikasih ya jumlah uang sekian ratus juta dari hasil lain-lain lah ya, segala macam tabungan dan apa yang dimiliki Mas J kasih. Cuman Mbak Yuni minta rumah itu aja. Dan kabar terkini dari Mbak Yuni kalau sekarang orang tua dari Mas J itu lagi sedang sakit gitu ya, ada yang sakit A, ada yang sakit B ya. Mbak Yuni sempat tanya sama aku, Mbak, apa benar kalau kita makan duit anak yatim itu kita bakalan kena ya sesuatu yang buruk? Ya tentu kalau kita ngambil hak anak yatim ya, tapi aku nggak bisa berkata apa-apa karena ini posisi juga orang tua ya teman-teman. Jadi kita doakan aja Mbak Yuni, kita nggak usah mikir-mikir, apalagi kita tuh akibat makan uang anak yatim sih jadinya gini-gini, nggak usah. Kita serahkan semuanya sama Allah. Kita doakan semoga ibu dan bapak cepat sembuh. Semoga jadi pelajaran buat kita semua juga ya. Kalau kita lagi ada di posisi orang tua dari Mas J, oh ini jadi pelajaran penting buat kita. Jangan seperti ini. Pelajaran banget buat kita yang suka ngeluh ya. Jangan kerjanya ngeluh aja, karena masih ada yang hidupnya lebih sedih dari kita. Walaupun kita sekarang susah makan, dikejar utang, setidaknya kita masih bisa kumpul dengan keluarga kita, masih ada suami, masih ada orang tua yang utuh, masih ada ibu kita, tempat kita berbagi cerita ya. Walaupun tentu kita punya Allah teman-teman, tapi kalau kita ada orang di samping kita, orang-orang kita sayangin, kan tentu kita bahagia ya. Ya ini semua sudah takdir, kita nggak bisa nyalahin juga. Intinya kita kembali lagi ambil hikmahnya. Tidak bermaksud untuk menceritakan keburukan orang lain, tapi hanya untuk memetik hikmah dari semua ini. Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ujian apapun yang sedang kita alami, yang sedang kita jalani, itu sudah sesuai porsi buat kita. Jadi nggak akan pernah tertukar tuh ujian kita dengan ujian orang lain. Dan semuanya sudah disiapkan hadiahnya sama Allah. Terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga jadi penyemangat buat diri kita. Semoga membuat kita menjadi lebih bersyukur lagi dengan keadaan kita. Jangan banyak ngeluh. Oke teman-teman, terima kasih. Kita doakan semoga Mbak Yuni bahagia selalu, bisa dipertemukan dengan jodoh terbaik, dan anaknya menjadi anak soleha, menjadi kebanggaan orang tua. Sukses ya nak ya. Dan teman-teman terima kasih juga udah nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.